Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hola Sofia dari Prodi PKN Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2021. Yang insya Allah pada malam hari ini akan melakukan wawancara dengan narasumber saya, yaitu Ketua Himpunan dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer atau Kemakom, yaitu Kang Fadli Oktavian. Baik, Kang Fadli, sudah bisa langsung wawancara saja? Ya, silakan boleh langsung. Langsung ya, Kang, saya mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, apakah sebelumnya Akang sudah pernah mengkader mahasiswa baru? Alhamdulillah, di Kemakom sendiri, kebetulan untuk tahun kemarin saya bukan di divisi kaderisasi gitu ya, cuman saya ikut serta juga gitu ya dalam proses pengkaderan untuk mahasiswa baru. Nah ya, baik. Berarti Akang bukan di bagian kaderisasi ya? Ya, kebetulan saya tahun kemarin di bagian minat dan bakat, dan itu juga kalau di Kemakom itu minat dan bakat juga ikut turun serta dalam kegiatan kaderisasi. Oh, berarti di salah satu bagian kaderisasinya ya? Ya, betul. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kang. Bagaimana tanggapan atau komentar Akang terkait dengan model kaderisasi yang ada di Kemakom UPI? Oke. Untuk model saya sendiri di Kemakom sendiri ini saya rasa udah cukup baik gitu ya untuk kualitas di Kemakom, karena Kemakom sendiri kan sistem organisasinya ini kekeluargaan gitu ya. Jadi kita akan tujuan dari kaderisasinya itu untuk meningkatkan rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa barunya, dan juga dan aspek-aspek kepemimpinan yang lainnya gitu ya, kayak dia berani berbicara di depan umum, terus dia dapat berpendapat gitu ya, dan dia yang diharapkan di Kemakom sendiri ya tentu saja dia dapat berkembang gitu baik di Kemakom sendiri ataupun di luarnya gitu, karena di Kemakom sendiri kita kan yang balik lagi ke awal gitu ya, karena kita kekeluargaan, jadi bisa dibilang kaderisasi ini bisa cukup fleksibel tetapi tetap dengan tujuan yang sudah ditentukan gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih. Berarti di Kemakom ini emang sistemnya lebih kepada kekeluargaan ya, Kang? Kayak mengutamakan kekeluargaan gitu ya? Ya, betul. Karena kan kita sifatnya juga keluarga mahasiswa komputer. Jadi kita mementingkan sistem kekeluargaannya terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Baik, langsung ke pertanyaan ketiga aja ya, Kang. Rumusan kompetensi seperti apa yang harus dimiliki mahasiswa baru saat proses kaderisasi? Oke. Sebenarnya ini tuh ada beberapa ya, ada beberapa aspek yang harus dimiliki gitu ya oleh mahasiswa baru. Cuman saya kurang lupa gitu ya detailnya seperti apa. Jadi yang paling yang saya ingat aja gitu ya. Yang pertama itu berani berpendapat ya, itu udah jelas. Itu yang kita harus tanamkan ya kepada mahasiswa baru, karena biasanya tuh mahasiswa baru kan masih ada banyak yang malu-malu gitu ya untuk berpendapat di depan umum. Jadi kita mengutamakan itu terlebih dahulu agar nantinya pada saat kaderisasi mereka juga berani gitu mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka, dan itu tentu saja masuk kepada penilaian tentunya dari kita yang menjadi pengkadernya, dan itu pasti akan mendapat nilai lebih bagi kadernya gitu. Terus tentu saja leadership ya dari kadernya tersebut, jiwa leadership. Mungkin setiap orang juga udah pasti mempunyai jiwa leadership gitu ya. Cuman di sini kita di Kemakom sendiri, kita ini pengen mencari pemimpin yang dapat memimpin Kemakom di kemudian hari gitu ya. Karena jika dilihat beberapa tahun kebelakang banyak pemimpin-pemimpin di Kemakom ini yang sudah sangat baik gitu ya, dan kita ingin terus mempertahankan kualitas tersebut agar setiap tahunnya pemimpin di Kemakom ini dapat berkembang dan dapat lebih baik lagi. Itu sih yang kedua. Terus yang ketiga dapat berpikir kritis gitu, karena kan pada dasarnya kita di pendidikan ilmu komputer ataupun di ilmu komputer murni kita harus mempunyai pemikiran yang kritis, karena kalau dalam secara akademik gitu ya, kita kan harus
membuat banyak logika untuk membuat sebuah codingan atau sebagainya. Nah, pemikiran kritis itu dibutuhkan agar apa ya, kalau di bidang akademik gitu ya, pemikiran kritis itu dibutuhkan untuk supaya kita dapat menjalankan sebuah program itu dengan baik dan sesuai gitu. Nah, kalau di bidang organisasi, untuk pemikiran kritis dibutuhkan karena ya memang karena apa ya, pemikiran-pemikiran tersebut tuh nantinya dapat berguna gitu bagi organisasi, karena pemikiran-pemikiran tersebutlah yang dapat membuat organisasi berkembang. Kalau yang mempunyai pemikiran kritisnya hanya apa ya, pengurus-pengurus intinya, itu nantinya bakal membuat organisasi itu stuck gitu ya, jadi nggak bakal berkembang kemana-mana, dan itu menurut saya tidak menguntungkan bagi organisasi itu. Nah, terus selanjutnya apa ya, ya lebih, kalau yang pengen ditingkatin gitu ya di tahun sekarang itu, pengen lebih apa ya, aware itu apa ya bahasa Indonesia ya, paling kita pengen lebih kolaborasi sih, apa kolaborasi, terus anak-anak di 22 berarti ya tahun sekarang itu pengen lebih meningkatkan dari segi kolaborasinya gitu dari anak-anak tersebut, supaya karena di Kemakom sendiri kan kita ada satu event gitu ya yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa barunya, itu harus membutuhkan jiwa kerjasama dan kolaborasi dari mahasiswa barunya. Nah, apabila jiwa kolaborasi atau kerjasamanya tidak ditumbuhkan, saya rasa sih mahasiswa barunya tidak dapat menjalankan event tersebut dengan baik gitu. Dan kalau jiwa tersebut sudah ada dan sudah dapat dikembangkan, saya rasa event yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa baru itu dapat terlaksana dengan baik, dan tentu saja dapat memuaskan para senior-senior gitu. Nah, terus paling lebih yang terakhir sih, paling yang saya ingat ya, itu paling lebih peka terhadap isu-isu yang sedang hangat gitu ya, karena kalau dibilang sih dari beberapa tahun ke belakang, Kemakom ini cukup sudah ikut serta gitu ya dalam kegiatan pengkajian isu-isu. Cuman tahun sekarang ini saya pengen ditingkatkan gitu ya dari segi SDM-nya, karena dari tahun ke tahun SDM yang suka politik lah istilahnya di Kemakom itu cukup sedikit gitu ya, dan saya ingin di tahun sekarang itu banyak kader-kader yang memang memiliki rasa interest gitu ya, atau tertarik terhadap dunia politik, dan itu tentu saja nantinya akan lebih bagus terhadap citra Kemakom mau di internal ataupun eksternal gitu ya, dengan ikut serta dalam pembahasan isu-isu politik kampus ataupun isu-isu yang lainnya. Itu tentu saja nantinya akan berdampak baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi kemajuan organisasi. Mungkin segitu ya untuk yang aspek-aspeknya. Saya lupa, ada 9 kalau nggak salah, cuman yang saya ingat cuma segitu paling. Ya, baik, tidak apa-apa, Kang. Lalu pertanyaan yang keempat ya, menurut pendapat Akang, apa tujuan dari pengkaderan ini untuk mahasiswa baru? Kalau di Kemakom sendiri gitu ya, tujuan untuk pengkaderan tentu saja untuk menumbuhkan jiwa-jiwa leadership dan juga jiwa-jiwa kepemimpinan, dan untuk mahasiswa baru sendiri gitu ya. Karena untuk tujuan awal kaderisasi itu kan memang dasarnya kita ingin membuat, karena ya balik lagi sih kita ya ke awal di Kemakom sendiri sifatnya kekeluargaan. Jadi tujuan dari kaderisasi ini ingin menumbuhkan jiwa kekeluargaannya, tentu saja itu ya pasti, karena jiwa kekeluargaan ini paling penting gitu ya di Kemakom, karena kita saling terhubung gitu ya dengan angkatan-angkatan yang maupun yang sudah lulus gitu. Jadi kita harus tetap menjaga sistem kekeluargaan yang sudah dimiliki oleh warga Kemakom. Apabila sifat kekeluargaan tersebut hilang, mungkin nantinya akan berdampak berdampak besar gitu ya bagi Kemakom. Nah, yang tujuan kaderisasi kurang lebihnya seperti itu, dan yang paling untuk tujuan lainnya ingin mencari atau mengembangkan gitu ya sifat-sifat yang dimiliki oleh mahasiswa baru nantinya, supaya mahasiswa baru itu lebih percaya diri, dan tentu saja dapat mengapresiasi dirinya gitu, karena suka banyak mahasiswa baru itu yang kadang tidak pede gitu dengan kemampuan dirinya sendiri, padahal dia mampu untuk melakukan hal tersebut
Tetapi ya emang kalau awal-awal itu suka kurang pede, jadi kita ingin mahasiswa baru itu nantinya dapat berkembang dengan kepercayaan diri yang tinggi, dan itu tentu saja akan berdampak baik bagi dia gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. Oke, baik. Sebenarnya nih Kang, pertanyaan wawancaranya udah selesai, tapi saya izin bertanya lagi ya. Ya silakan. Jadi nanti kira-kira ke depannya di periode sekarang ini, kegiatan kaderisasi ini akan mengembangkan atau memperbaiki kaderisasi sebelumnya, atau akan ada sistem baru, model-model baru gitu. Oke, baik ya, izin langsung menjawab ya. Kalau untuk tahun sekarang sih dari saya sendiri gitu ya, saya pribadi inginnya kaderisasi di Kemakom ini lebih meningkatkan gitu ya aspek-aspek yang harus dikajinya di dalam apa ya undang-undang yang ada di Kemakom itu. Karena kita sih tahun ini pengennya lebih mengembangkan sistem kaderisasinya gitu. Karena kalau dilihat tahun kemarin juga sudah dari beberapa tahun belakang gitu ya, sudah sangat baik gitu sistem kaderisasinya. Cuman saya pengennya tahun ini kita mengembangkan secara lebih luas gitu cakupan kaderisasinya, dan mungkin akan ada beberapa tambahan gitu ya dalam aspek kaderisasi yang nantinya bakal ditambahkan mungkin dari segi pematerian atau segi apa ya LDK segala macam. Nantinya pasti akan ada hal baru gitu ya, yang tentu saja karena kita kan nggak boleh ya kita mempertahankan budaya lama tanpa menambah istilahnya budaya baru gitu ya, karena ini kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi kita akan, kalau untuk tahun ini kita paling nambah beberapa hal baru gitu ya untuk sistem kaderisasi, supaya mahasiswa barunya juga apa ya dalam mengikuti kaderisasinya itu tidak bosan dan tidak takut. Jadi membuat mahasiswa barunya itu tertarik gitu dalam mengikuti kaderisasinya, dan tentu saja mahasiswa barunya tidak merasa terbebani dalam mengikuti kaderisasi ini. Malah saya pengennya pada tahun ini mahasiswa baru itu tertarik dan mereka yang senang gitu mengikuti kaderisasi, dan itu sih yang saya pengen pada tahun sekarang. Dan untuk atau sistem dan teknisnya segala macam itu sih paling sama hampir mirip sama kata tahun lalu gitu ya. Cuman ada beberapa hal yang akan ditambahkan pada tahun ini, dan tentu saja itu harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu, dan nantinya hal yang sudah dikaji dan dirasa baik pasti akan ditambahkan pada kaderisasi tahun ini. Mungkin seperti itu jawaban. Baik, terima kasih banyak Kang. Cukup sekian wawancara pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, karena Kang telah menyempatkan waktu dan mau membantu saya bekerja sama dalam wawancara ini. Ya, sama-sama. Kaderisasi terakhir. Nah, kita langsung wawancaranya saja, Kang. Pertama, apa konsep bela negara menurut pandangan Akang? Oke. Mungkin sebelumnya perlu kenalan dulu nggak? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama Akang atau Akbar Ramadan, biasa dipanggil Akbar atau Kang Akbar, dari Pendidikan Fisika 2020. Nah, terus mungkin lanjut ke pertanyaan tadi ya, tentang konsep bela negara. Nah, kalau menurut Akang sendiri, bela negara itu bisa dibilang sebagai konsep patriotisme atau nasionalisme dari suatu individu atau kelompok yang menjadi bagian dari suatu negara. Konsep ini tidak hanya dapat diterapkan dengan cara melawan penjajah asing saja, seperti zaman kemerdekaan dulu, tetapi juga dapat dengan menghindari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dialami suatu negara yang dapat dilakukan oleh hampir semua orang. Contoh kecilnya adalah dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, misalnya pada acara-acara himpunan atau organisasi-organisasi itu, misalnya kayak ada di musyawarah mahasiswa atau
tahun lalu Mokaku itu pasti didengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum melakukan rangkaian kegiatan lainnya. Nah, itu menurut Akang merupakan salah satu dari konsep bela negara karena bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita yang mengikuti kegiatan tersebut begitu. Baik. Jadi menurut Akang bela negara itu nggak harus dengan melawan penjajah secara langsung ya, Kang? Iya, soalnya sekarang kan penjajahnya juga nggak ada ya. Iya, iya. Ya, kalau zaman sekarang mah lebih ke penjajah pemikiran gitu mungkin. Iya, penjajah nggak langsung gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kang. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana implementasi bela negara menurut Akang sebagai mahasiswa? Nah, kalau sebagai mahasiswa sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membela negara. Salah satunya itu dengan belajar, dengan giat, aktif organisasi, dan juga bisa mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, karena yang telah Akang lakukan hanya 3 itu, mungkin Akang akan menjelaskan 3 itu saja dengan lebih mendalam. Yang pertama itu adalah tentang organisasi. Nah, mengapa sih kita harus mengikuti organisasi? Karena organisasi itu akan memupuk semangat gotong royong di dalam diri kita. Karena gotong royong tersebut adalah tonggak pendiri bangsa Indonesia yang utuh. Indonesia tidak akan bisa merdeka tanpa adanya semangat gotong royong. Nah, di organisasi ini kita pada umumnya akan belajar tentang gotong royong, misalnya pada kepanitiaan. Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu perlombaan. Nah, mengapa sih kita harus mengikuti perlombaan? Nah, bagi Akang sendiri kita tidak diharuskan untuk mengikuti perlombaan, tetapi perlombaan ini dapat memupuk pola pikir kritis dalam diri kita. Nah, pola pikir kritis inilah yang penting. Mengapa pola pikir kritis ini penting? Karena pola pikir kritis ini dapat mendorong kita untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional. Misalnya, Akang waktu mengikuti perlombaan itu salah satunya perlombaan esai. Nah, itu akan mengangkat tentang skuter piezoelektrik yang dapat mengurangi pengurangan gas yang pada saat ini telah minim cadangannya di Indonesia. Nah, dari lomba itulah Akang tertarik untuk melanjutkan proyek tersebut tidak hanya untuk sebatas lomba saja, tetapi ingin merealisasikannya minimal di daerah-daerah tempat Akang saja begitu, sehingga nanti dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Mungkin begitu dari Akang. Oke, saya izin simpulkan ya Kang jawabannya. Kan tadi ada kalau implementasi dari mahasiswa gitu bisa dengan belajar dengan giat, mengikuti organisasi atau mengikuti kompetisi perlombaan gitu ya. Nah, dari organisasi itu akan mengukur semangat gotong royong gitu kan. Jadi bisa menumbuhkan sifat-sifat gotong royong itu jadi peduli gitu ya. Sedangkan kalau di perlombaan, mengikuti perlombaan itu bisa mengukur pola pikir yang kritis ya Kang. Ya, betul sekali. Ya. Oke, terima kasih Kang. Cukup sekian, cuma segitu aja wawancaranya. Maaf ya, jadi mengganggu waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bambang. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya Pak. Nama saya Hilma Hola Sofia. Saya dari Prodi PKN Universitas Pendidikan Indonesia semester 2. Yang insya Allah pada malam hari ini akan melaksanakan wawancara mengenai konsep bela negara, yang mana ini merupakan tugas dari kaderisasi. Baik, langsung ke wawancaranya saja. Pertanyaannya yaitu, apa konsep bela negara menurut perspektif Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bela negara. Nah, pada dahulu kala kita menerjemahkan bela negara itu adalah bagaimana bangsa Indonesia melawan penjajah. Karena memang musuh ada, negara kita juga harus memiliki kedaulatan. Artinya bangsa Indonesia sedang melawan penjajahan. Pada hari ini konsep bela negara bagi saya ya sebagai seorang tokoh, membela negara adalah suatu hak setiap warga negara, juga kewajiban sebagai warga negara. Dalam kondisi apapun, negara itu harus memiliki perjuangan. Ada yang sedang diperjuangkan kondisinya dari yang tentu negara ini juga memiliki musuh-musuh ya, memiliki tantangan-tantangan yang juga membahayakan eksistensi negara itu sendiri. Yang sebagai tokoh di wilayah, bela negara adalah bagaimana kita sebagai warga negara mengabdikan diri kita di masyarakat ya, di masyarakat dalam rangka mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan lingkungan, memberikan wawasan, memberikan pembinaan dalam rangka untuk ketertiban lingkungan, untuk kebersamaan lingkungan, untuk kemajuan lingkungan. Ini adalah merupakan dari bela negara itu sendiri ya. Jadi artinya hari ini juga ada tantangan-tantangan, ada musuh-musuh yang kita hadapi, ada faktor-faktor luar ya yang membahayakan negara. Karena negara ini akarnya itu kan ada di masyarakat ya, ada di masyarakat terbawah ini. Ketika masyarakat terbawah ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran ataupun budaya-budaya luar ya, budaya-budaya luar yang bisa mempengaruhi mereka sehingga luntur sebagai warga negara, ataupun juga justru akan menjadikan mereka bahaya. Maka kami sebagai masyarakat ya, membela negara itu yaitu dengan memberikan kecerdasan, memberikan wawasan, kemudian juga membangun kebersamaan itu. Nah, kemudian juga kalau sebagai perspektif pendidik ya, teman-teman juga seorang pendidik di sekolah, bela negara itu adalah bagaimana kami memfungsikan diri kami sebagai pendidik ini adalah bagaimana mencerdaskan murid-murid ya, para siswa, memberikan pemahaman-pemahaman tentang bela negara itu sendiri, tentang nilai-nilai negara, nilai-nilai nilai-nilai perjuangan ya, bahwasanya sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa adalah bagian dari anak bangsa ya, yang mereka harus juga cinta tanah air, mereka memiliki kecintaan tanah air, mereka memiliki wawasan tentang tanah air, bagaimana juga mereka memiliki perjuangan ya, bahwasanya zaman dahulu itu kalau berjuang itu adalah bagaimana melawan penjajah. Nah, kalau hari ini bagaimana perjuangan itu adalah belajar dengan baik ya, belajar dengan baik, kemudian belajar untuk mempersiapkan diri ya, menjadi insan-insan yang baik, kemudian juga membangun bangsa kelak gitu. Jadi seperti itu ya kurang lebih konsep bela negara, ataupun bagi kami ya sebagai tokoh juga sebagai pendidik begitu Pak Ilma. Mbak izin menyimpulkan, kalau dari perspektif tokoh masyarakat itu bisa diimplementasikan dengan bagaimana cara kita mengabdikan diri di masyarakat, seperti itu ya Pak? Yeah. Sedangkan sebagai tenaga pendidik, yaitu memfungsikan diri, memberikan pendidikan kepada murid-murid. Itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan jawabannya ini sebagai sharing-sharing yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.